Sahabat Majlis Jumali, apa yang sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam menyusun strategi menghadapi kaum kafir Quraisy ternyata tidak sejalan dan tidak semulus apa yang direncanakan. Pada saat kaum muslimin menjelang keberangkatan dari kota Madinah menuju ke Uhud, ternyata ada saja kendala di mana pada saat itu ada beberapa kaum munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul mencoba mempengaruhi terhadap keimanan daripada kaum muslimin pada saat itu. Sampai Allah menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Imran. Allah berfirman, ya, idhamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi ketika turun ayat ini menjelaskan bahwa di antara kaum muslimin pun ada yang terpengaruh dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka turunlah ayat Al-Quran tadi, idhamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, di mana ada dua kelompok, ya, di antara kaum muslimin itu untuk mencoba menggagalkan dari apa yang sudah direncanakan, dan Allah lah yang maha wali, Allah yang memimpin, ya, wa 'alallahi, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Nah, ini adalah sebuah kendala dalam penyusunan strategi menghadapi perang dengan kaum Quraisy pada saat itu. Maka di antara yang kembali ke Madinah, kurang lebih sekitar 300-an orang itu kembali ke Madinah karena terpengaruh dari omongan atau kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, pada saat kelompok atau kafir Quraisy itu mendekat, kemudian juga tiba, ya, di tahun ketiga Hijriah pada saat itu, kaum muslimin menyiapkan pasukan sekitar 1000. Kemudian di tengah perjalanan 300 kembali ke Madinah, maka yang tersisa hanya 700 pasukan pada saat itu, sedangkan dari kafir Quraisy itu sebanyak 3000-an lebih pasukan perangnya pada saat itu. Maka sebagaimana kebiasaan peperangan di antara peperangan Rasul, bahwa senantiasa diawali dengan mubarozah. Mubarozah ini adalah perang satu lawan satu. Maka sebelum dimulai peperangan Uhud itu, maka terjadilah mubarozah di antara Ali bin Abi Thalib dengan Thalha bin Utsman, ya. Pada saat itu Abu Sufyan mengatakan, kita akan menghadapi saudara-saudara kita dari anak-anak paman kita, maka janganlah sampai terjadi peperangan ini. Tetapi kaum muslimin tetap terhadap pendiriannya untuk menghadapi peperangan ini. Maka terjadilah mubarozah antara Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Utsman, ya, yaitu Thalha dari kaum musyrikin, sedangkan Ali bin Abi Thalib dari kaum muslimin. Pada saat itu Thalha bin Utsman berteriak mengatakan seperti ini, ya ashab Muhammad, innakum taz'umuna anna Allah ta'ala yaj'aluna bisuyufikum ilan nar wa yaj'alukum bisuyufina ilal jannah, fahal ahadun minkum yaj'aluni bisayfihi ilan nar au aj'aluhu biyadihi bisayfi ila al jannah. Wahai para sahabat Muhammad, kata Thalha, engkau senantiasa mengatakan bahwa ketika kami terbunuh dengan pedang-pedang kalian maka akan masuk neraka, dan ketika kalian terbunuh dengan pedang-pedang kami maka akan masuk ke surga. Fakharaja ilaihi Ali bin Abi Thalib, kemudian faqala lahu Ali, wallazi nafsi biyadihi la ufarikuka hatta yaj'aluka Allahu bisayfi ilan nari au yaj'aluni bisayfika ilal jannah. Aku bersumpah demi zatku yang menggenggam, tidak akan aku pisahkan, ya, sehingga Allah menjadikanmu dengan pedangku ini masuk neraka, dan menjadikanku dengan pedangmu masuk ke surga. Fadarabahu Ali faqata'a rijlahu, maka dihembaskanlah pedang Ali itu sehingga faqata'a rijluhu, sehingga tertebaslah kakinya Thalha itu, fawaqa 'alal ardi fankashafat auratuhu, sehingga dia terjatuh ke tanah dan terbuka auratnya.
Kemudian faqala ya ibni ammi anshuduka anshadakallahu warham faraja'an huwa lam yujahiz alaih. Sehingga pada saat terjatuh kemudian terbuka auratnya, Ali pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu doakan ya anshadakallah warham faraja'an huwa lam yujahiz alaih. Nah, ini adalah sebuah pertarungan duel 1 lawan 1. Maka setelah terjadi duel dan dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib, maka terjadilah peperangan di antara kaum muslim dan kafir Quraisy pada saat itu, di mana kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid ibn Walid, kemudian dari kaum muslimin ada di pasukan pemanah yaitu di Jabal Rimat, kemudian juga sebagian lagi dipimpin oleh tadi Ansor, kemudian juga Muhajirin dan Khazraj. Pada saat terjadi peperangan itu, maka kaum muslimin sudah bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy, sehingga mundur kafir Quraisy itu. Nah, pada saat itulah terjadi semacam indisipliner dari pasukan pemanah di Jabal Al-Ainain, karena mereka melihat bahwa ternyata kaum muslim sudah menang, ya, sudah kelihatan menang, dan kaum Quraisy pada saat itu sudah mundur. Lalu para pemanah yang di atas bukit itu berteriak bahwa sudah menang, kita sudah menang, gonimah katanya gitu. Al-ghanimah, zahara ashabukum fama tangtadirun. Sudah kelihatan bahwa kita menang, apalagi yang harus ditunggu. Maka terjadilah indisipliner kaum pemanah sehingga turun ke bawah, meninggalkan tempat yang sudah ditentukan oleh Rasul. Nah, di saat itulah terjadi strategi yang dilakukan oleh kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, melihat di mana pasukan pemanah sudah turun, maka kafir Quraisy pada saat itu membelok melewat belakang, ya, Gunung Uhud. Lalu terjadi lagi peperangan yang kedua. Ya, peperangan yang kedua. Nah, disinilah terjadi kelemahan yang sangat luar biasa, sehingga kaum muslimin pada saat itu dipukul mundur, ya, oleh kafir Quraisy, sehingga bisa masuk dan bisa mundur mengalahkan kaum muslimin pada saat itu, sehingga bisa mendobrak pertahanan kaum muslimin sampai pertahanan keamanan Rasul pada saat itu bisa ditembus. Dan pada saat itu Rasul terkena serangan sampai kusiro anfuh, ya, hidung Rasulullah SAW itu patah, ya, terluka. Kemudian rubaiyah itu gigi depan, ya, gigi depan patah, ya. Maka ada satu orang dari kafir Quraisy melihat, ya, Mus'ab bin Amir yang hampir mirip dengan Rasul wajahnya memang pada saat itu. Lalu dia berteriak bahwa kutila Muhammad, Rasul sudah terbunuh. Maka menyebarlah berita itu kepada seluruh kaum muslimin, sehingga menyebabkan kegoncahan, menyebabkan kelemahan, lalu mundur, ya. Kemudian pasukan-pasukan itu mundur, ya, ke arah Gunung Uhud di sana, karena tadi pada saat Rasul di awal menjadikan Gunung Uhud itu di belakang pasukan, ya. Kemudian mundur, ya, ke Gunung Uhud. Lalu satu persatu didatangi oleh sahabat Umar pada saat itu, kemudian berkata kepada mereka, ayo semangat lagi untuk terus berperang, semangat lagi untuk berserang. Para sahabat pada saat itu mengatakan, buat apa lagi berperang? Rasulullah SAW sudah wafat, sudah terbunuh, kata para sahabat itu. Tapi pada saat itu sahabat Umar mengatakan, jika Rasul sudah wafat, maka Allah hayyun, Allah masih ada, Allah terus hayyun, ya, hidup dan bersama kita. Maka muncullah semangat baru, untuk terus melawan para
kafir Quraisy pada saat itu. Maka setelah terjadi kemunduran yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merencanakan penyerangan baru, di mana disusunlah pasukan yang terdiri dari 9 orang, 7 orang terdiri dari Ansor, ya, kemudian juga 3 orang dari Muhajirin. Untuk apa? Untuk membuka jalur masuk lagi pasukan ke arah pertempuran di medan peperangan pada saat itu. Maka apa yang direncanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil, ya, kemudian masuk ke medan pertempuran, lalu bisa memundurkan pasukan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Namun lagi-lagi di saat pertempuran yang terjadi, di mana ada seorang budak yang namanya Wahsy, ya, itu berhasil membunuh atau berhasil melumpuhkan Hamzah bin Abdul Muthalib. Tentu Wahsy ini adalah sebagai seorang budak yang sudah dijanjikan oleh majikannya pada saat perang Badar, di mana ketika bisa berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, maka akan diberikan hadiah, yaitu kebebasan. Sahabat Majelis Jumali, pada saat posisi Rasulullah dan pasukan muslim pada saat itu mundur ke arah Gunung Uhud, lalu istata'a Umar bin Khattab ayyarudda hujuman mudadan qadahu Khalid ibn Walid diddul muslimin min aliyatil jabal. Umar pada saat itu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, berhasil menyerang balik pasukan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Walid bin Khalid bin Walid pada waktu itu, ya, dari atas Gunung Uhud, ya, dari ketinggian Gunung Uhud. Wastabsara sahabatul ladzina kanu ma'a Umar fi raddil hujum al-anif. Ya, maka para sahabat pada saat itu bersama sahabat Umar kembali menyerang pasukan kafir Quraisy. Wa yaisal musyrikuna fi min inhail ma'rakah binasri Hasim. Ya, pada saat itu kekalahan kafir Quraisy oleh kaum muslimin, yang seandainya dan mereka berharap sebetulnya itu kemenangan oleh pihak kaum musyrikin pada saat itu, karena Rasul sudah mundur, pasukan kaum muslimin juga sudah mundur. Maka fa'anzalallahu alaihim, pada saat setelah selesai peperangan dan dimenangkan oleh kaum muslimin pada saat itu, Allah memberikan sebuah hikmah yang sangat luar biasa, sebuah keajaiban, di mana Allah turunkan sebuah hikmah dan kemukjizatan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Tsumma anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatum minkum." Allah turunkan rasa ngantuk dari setelah pertempuran itu, lalu diberikanlah pada kaum muslim pada saat itu untuk beristirahat, untuk sejenak beristirahat dari saat setelah pertempuran terjadi. Sahabat Masjid Jumali, dalam peperangan Uhud ini juga telah gugur beberapa, bahkan sampai puluhan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidus Syuhada indallahi ta'ala yaumul qiyamah. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib diberikan julukan sebagai Sayyidus Syuhada. Pada saat Hamzah bin Abdul Muthalib, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh, Rasul pada saat itu bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang melihat sosok pamanku, sosok sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib? Kemudian salah seorang sahabat salah seorang sahabat memberitahukan bahwa ana ra'aitu maktalahu, ya. Maka kata Rasul, fantalaqa arinahu. Maka Rasul bergerak, kemudian tunjukkanlah di mana jasadnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib, lalu hatta waqifa ala Hamzati fara'ahu wa qad syukka batnu. Ternyata jasad
Hamzah bin Abdul Muthalib itu sudah terbelah perutnya. Kemudian juga waqad musila bihi faqala ya Rasulullah musila bihi wallahi wa fi riwayatin lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam qatl Hamzah baqiya atau baka falamma nazara ilahi syuhiqa. Jadi pada saat melihat jasad jasad Sayyidina Hamzah pada saat itu Rasul sedih lalu menangis, dan kemudian Rasul bersabda, kemudian berkata, ana syahidun ala haula'i kafinuhum fi dimaihim fa innahu laisa jarhun yajrahu fillah illa jaa yaumal qiyamati yudmi launuhu launud dam wa rihuhu rihul misk qaddimu aktsaruhum qur'anan faj'aluhu fil lahd. Jadi Rasul bersabda, pada saat Rasulullah SAW melihat jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, Rasul menangis, kemudian mendoakan para syuhada yang ada dan gugur di medan peperangan itu, kemudian menginstruksikan kepada para sahabat yang ada pada saat itu untuk menguburkan mereka di dalam satu lahad. Nah, itu adalah salah satu sayyid syuhada pada saat perang Uhud. Kemudian yang kedua disebutkan di dalam berbagai riwayat, yaitu Mus'ab bin Amir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan kisahnya. Mus'ab bin Amir ini pernah hijrah bersama Rasulullah SAW, kemudian juga bersama beliau ikut peperangan di perang Uhud. Lalu juga ada sahabat Sa'ad bin Rabi'. Ya, Sa'ad bin Rabi' karena Rasulullah SAW yuhibbuhu falamman tahat ma'rakatu Uhud qala Rasulullah SAW min rajulin yanzuru ma fa'ala Sa'ad, ya, man rajulun yanzuru ma fa'ala Sa'ad bin Rabi' afil ahya huwa am fil amwat. Jadi saking kecintaannya Rasul kepada Sa'ad, bertanya, kemudian ditanya kepada para sahabat, siapakah di antara kalian yang melihat Sa'ad bin Rabi', am minal ahya am minal amwat, apakah Sa'ad masih hidup atau sudah syahid. Lalu juga ada syuhada lain atau para syahid lain, itu Abdullah bin Jahash, ya, kemudian juga Hamdalah bin Abi Amir. Diceritakan bahwa Hamdalah ini adalah dimandikannya oleh para malaikat. Laman kasyafal musyrikun darban Hamdalah, ya, setelah terbunuhnya Hamdalah oleh kafir Quraisy, pada saat itu diriwayatkan bahwa yuqal lahu ibnu Sya'ab fahamila ala Hamdalah birramhi fanfadahu wa masya ilaihi Hamdalah birramh wa qad asbatahu thumma daraba thaniya faqatalahu. Fadzakara dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika diberitahukan kepada Rasul tentang cerita terbunuhnya Hamdalah ini, Rasul bersabda, ini ra'aitul malaikata tughsiluhu baina samai wal ard bima'il muz fi sahafatil fiddah. Aku melihat Hamdalah sedang dimandikan oleh para malaikat dari air surga. Ini adalah sebuah hikayah yang sangat luar biasa, di mana keunggulan ataupun kehebatan daripada syuhada Uhud ini. Lalu juga ada Asy-Syahid Wahab Al-Mazani wa ibnu akhihi radhiyallahu anhuma. Ya. Kemudian ada syuhada lain, yaitu Amr bin Al-Jumuh. Kemudian Abu Hudzaifah bin Yaman. Lalu juga ada syahid yang selanjutnya, tidak kurang dan dari 70 para sahabat dimakamkan di makbarah ini. Sahabat yang saya cintai, hikmah yang bisa diambil dari peperangan Uhud ini tentu tidak lain adalah yang pertama, Uhud memberikan kepada kita untuk disiplin terhadap apa yang disebutkan oleh, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai nasihat. Disiplin untuk terus berpegang teguh terhadap instruksi-instruksi pimpinan. Yang kedua, memberikan ibar wa durus kepada kita untuk bersabar. Lalu yang ketiga adalah
memberikan pelajaran kepada kita untuk tauhidus sufuf, kesatuan, ya, untuk bersama-sama melawan kezaliman, melawan musuh. Yang keempat dan yang terakhir, hikmah dari peperangan Uhud ini adalah memberitahukan kepada kita bagaimana kecintaan Rasul kepada Gunung Uhud ini. Sahabat Masjid Jumali yang saya cintai dan saya hormati, demikian kisah dari perang Uhud ini, dan semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Majlis Jumali, kita sudah ada di depan makbarah para syuhada Uhud yang Allahumma yarhamu. Ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa ziaratul kubur. Rasul bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Pada awalnya Rasul melarang untuk melaksanakan ziarah kubur, fazuruha, tetapi setelah itu Rasul memerintahkan kepada kita untuk menziarahi kubur. Artinya apa? Ini adalah semacam sebuah tazkirah kepada kita, di mana kita juga akan sama seperti mereka. Lalu juga ada adab-adab ketika kita ziarah kubur. Yang pertama, misalkan kita mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahlul kubur, antum lana salifun wa nahnu bikum lahikun. Itu adalah salam kepada para ahli kubur. Kemudian juga kita disunatkan untuk senantiasa memberikan atau membacakan Al-Fatihah kepada mereka. Lalu juga ada doa-doa yang diajarkan di dalam ajaran kita, seperti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan juga ada doa yang senantiasa juga disunatkan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kita juga termasuk dan digolongkan kepada mereka sebagai syuhada, dan nanti kita akan bisa bertemu dan juga berjumpa dengan para syuhada Uhud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.